fleksibilitas dan esensi tingkatan upacara, kebijaksanaan, ritual, dan kesetaraan jiwa dalam Dharma Sastra. Ajaran suci tidak hadir untuk membelenggu, melainkan untuk membebaskan. Melalui pembagian tingkatan upacara, Lontar Yama Tattwa memperlihatkan fleksibilitas spiritual, menegaskan bahwa esensi ketulusan jauh melampaui kemegahan formalitas duniawi. Hey bro and sis, mari kita lanjutkan ceritera tentang upacaya kematian orang yang mati wajar. Pertama, membedah 3 tingkatan upacara. Dalam pelaksanaan upacara kematian atau pitrayatnya, bagi orang yang meninggal secara wajar, Lontar Yama Tattwa memberikan klasifikasi ritual yang sangat sistematis. Pembagian ini mengadopsi konsep triangga, 3 dimensi, yang disesuaikan dengan realitas kemampuan umat, yaitu tingkatan nista, sederhana, atau inti, merupakan tingkatan upacara yang paling minimalis, namun telah memenuhi syarat sah secara teologis. Nista bukan berarti buruk atau kurang, melainkan sebuah bentuk efisiensi ritual yang berfokus penuh pada unsur-unsur esensial. Sarana upakara yang digunakan sangat mendasar, waktu pelaksanaan relatif singkat, dan melibatkan komponen paling inti dari pembersihan sang atma. Tingkatan madya atau menengah merupakan tingkatan upacara yang berada di skala pertengahan. Upakara dan runtunan ritualnya lebih berkembang dan kompleks dibandingkan tingkatan nista, tetapi tidak sepadat dan sekeramat tingkatan utama. Tingkatan ini umumnya menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dan waktu yang berkecukupan tanpa harus memaksakan diri ke tingkat tertinggi. Tingkatan utama atau puncak merupakan tingkatan upacara yang paling besar, lengkap, dan megah. Ritual ini melibatkan sarana upakara yang sangat detail, seperti penggunaan lembu atau wadah bertingkat tinggi, rangkaian mantram yang panjang dari para pendeta atau sulinggi, serta melibatkan pergerakan massa atau masyarakat yang luas. Lontar Yama Tattwa secara tegas menggarisbawahi bahwa pembagian ini bukanlah sebuah pembatasan kasta sosial atau ajang unjuk gengsi keluarga. Ketiganya memiliki nilai teologis yang sama di mata hukum Tuhan. Fleksibilitas ini adalah bukti bahwa hukum agama, Dharma Sastra Hindu Bali, dirancang dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan pemahaman terhadap dinamika kehidupan manusia. Kedua, pentingnya esensi di atas formalitas material. Teks Yama Tattwa memberikan tamparan spiritual yang keras terhadap kecenderungan manusia yang seringkali terjebak pada formalitas lahiriah. Dalam pandangan filosofis teks ini, kemegahan fisik sebuah upacara, seperti tingginya wadah, menara pengusung jenazah, banyaknya hewan yang dikorbankan, atau mewahnya hiasan, tidak memiliki korelasi langsung terhadap kecepatan atma mencapai alam pembebasan. Esensi sejati dari pitrayatnya adalah kesucian niat, las karya, keikhlasan mutlak dari keluarga yang ditinggalkan untuk melepaskan kepergian sang atma. Tangisan penyesalan yang berlebihan atau rasa berat hati justru diyakini akan memperberat perjalanan spiritual roh. Kekuatan doa dan mantra. Getaran spiritual dari mantra penyucian yang dihantarkan untuk memutus belenggu keduniawian sang atma. Ketulusan bakti. Upacara adalah bentuk hutang moral, pitrarna, yang dibayarkan dengan kasih sayang, bukan dengan ambisi pamer kekayaan. Ketika sebuah upacara dilaksanakan pada tingkat utama, namun didasari oleh ego, kesombongan, atau bahkan hasil dari berutang secara finansial, nilai spiritualnya justru merosot. Sebaliknya, upacara tingkat nista yang diselimuti oleh suasana hening, sakral, dan ketulusan batin yang pekat memiliki daya dorong spiritual yang luar biasa kuat bagi perjalanan sang atma.
Sebagai penutup, lontar Yamatatua mengajarkan umat manusia tentang keadilan kosmis. Kematian adalah momentum di mana struktur sosial duniawi runtuh total. Di hadapan api penyucian, raga setiap manusia, baik raja, orang kaya, maupun rakyat jelata, akan berubah menjadi abu yang sama, dan atma mereka akan dinilai hanya berdasarkan timbangan karma dan kesucian jiwa yang mereka bawa. Cerita selanjutnya adalah tentang peleburan Pancamahabhuta dan penyatuan mikrokosmos ke makrokosmos. Rahayu.